Episode 134, Quality Time. Saat ini, Fajri akan melakukan check up untuk melihat kondisi kakinya yang terkilir. Sebenarnya, pria kecil itu tidak lagi merasakan sakit pada kakinya. Namun, karena ia takut akan terjadi hal yang lain, ia memilih untuk selalu menggunakan perban itu agar bisa sembuh dengan sempurna. Fajri tengah berada di pangkuan Irfan saat ini, karena Fajira sudah sedikit susah untuk memangku pria kecil dan tampan itu. Bunda, kalau perbannya sudah dibuka, Pak Abang nanti sudah bisa berjalan? Tanya Fajri menatap ibundanya. Nanti kita coba ya sayang. Semoga saja setelah ini Abang sudah bisa jalan lagi, ucap Fajira. Irfan hanya tersenyum sambil mengendarai mobil. Hari ini ia ingin menikmati quality time bersama dengan keluarga kecilnya. Setelah check up nanti, Abang mau kemana sayang? Tanya Irfan. Kemana ya? Fajri mengetuk-ngetuk dagunya. Apa Abang mau bermain ke Time Zone? Tanya Fajira antusias. Wah, boleh Bunda. Tapi Abang mau ke toko buku aja. Ucap Fajri terkekeh geli. Dasar anak nakal. Jadi Abang mau kemana sayang? Ucap Fajira gemas melihat tingkah Fajri. Toko buku aja Bunda, Abang mau mencari buku tentang pembuatan kapal selam yang besar. Ucap Fajri berbinar sambil mengembangkan tangannya berbentuk lingkaran. Dek, Tuhan tolong jangan mulai lagi, batin Fajira terkejut. Kapal selam nak? Tanya Irfan antusias. Iya ayah, boleh kan? Tapi ada nggak ya yang menjual bukunya? Tanya Fajri serius. Nanti kita cari ya sayang, kalau nanti nggak ada di Indonesia, ayah akan carikan untuk abang sampai dapat, ucap Irfan antusias. Wah, terima kasih ayah, teriak Fajri senang dengan wajah yang berbinar. Ia kembali bersandar pada Irfan dengan senyum mengembang dan otak yang berjalan, mendesain bagaimana bentuk kapal selamanya ini. Apa helikopter Aji sudah siap nak? Tanya Fajira. Sudah Bunda, hanya tinggal dicoba saja lagi. Terus abang mau bikin pesawat tempur tapi cara terbangnya seperti helikopter Bunda. Hanya saja bang kesulitan untuk merakitnya karena salah terus, ucap Fajri kesal. Glek, Fajira kesulitan untuk menelan air liurnya mendengar perkataan Fajri. Walaupun ia sering mendengarkan anaknya bercerita, namun ia masih saja merasa itu semua di luar nalar manusia normal. Sementara Irfan pikirannya sudah berkelana menyusun rencana masa depan Fajri yang harus ia rancang sedemikian rupa dari sekarang agar putra kebanggaannya bisa menguasai ekonomi dunia dengan kepintarannya. Ya sudah, nanti kalau sudah sembuh kita coba ya sayang, ucap Fajira. Walaupun apa yang dikerjakan oleh Fajri di luar batas normalnya, namun ia hanya bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Fajri dan memberikan putranya fasilitas selama itu adalah hal yang baik dan benar. Perlahan mobil mendarat di parkiran rumah sakit. Seperti biasa mereka menggunakan masker dan kacamata agar tidak terlalu dikenali oleh banyak orang. Mereka berjalan menuju ruangan dokter yang menangani Fajri beberapa waktu lalu. Fajira selalu melarang Irfan untuk membuat janji kepada dokter. Ia lebih senang menunggu giliran dan memiliki waktu lebih banyak untuk bercerita dengan suami atau anak, atau bahkan orang lain. Namun Irfan tetaplah Irfan, dia sudah lebih dulu membuat janji dan mengambil tiket antrian tanpa sepengetahuan Fajira, hingga tidak berapa lama nama Fajri terpanggil dan membuat ibu hamil itu melotot ke arah suaminya. Cengir Irfan tanpa dosa. Mereka segera masuk ke dalam ruangan itu dan memeriksakan keadaan kaki dan kepala Fajri. Akhirnya abang udah bisa jalan lagi Bunda, ucap Fajri senang. Iya nak, besok jangan loncat lagi dari meja ya, ucap Fajira mengeluarkan ultimatum. Iya bidadari Aji yang cantik. Fajri mengedip-ngedipkan matanya dengan imut dan itu terlihat sangat menggemaskan di mata Fajira. Kita kemana lagi sayang? Tanya Fajira kepada putra kecilnya. Ke toko buku Bunda yang di dekat kampus tempat kita membeli buku cara pembuatan pesawat waktu itu, ucap Fajri. Let's go, teriak Irfan sambil melajukan mobilnya. Sayang aku lapar, ucap Fajira tersenyum sambil mengusap perut buncitnya. Wah, Bunda kok lapar terus? Aji juga lapar ayah. Fajri terkekeh setelah menertawakan bundanya. Bunda gemes sama abang tahu nggak? Nanti Bunda cubit ya, ucap Fajira sambil mencubit pipi tembem Fajri. Boleh tapi jangan keras-keras ya Bunda, sakit soalnya, ucap Fajri terkekeh. Mereka singgah di salah satu restoran
Bukan, itu lebih tepat disebut dengan warung kaki lima. Ketika mereka berhenti di lampu merah, Fajira melihat gerobak bakso yang sangat menggugah seleranya. Irfan pasrah, lagi-lagi ia hanya bisa pasrah dengan keinginan istrinya yang tidak mengenal tempat itu. Kita makan di mobil saja, sayang, biar gak banyak orang yang lihat, ucap Fajira senang. Dah, sana kamu turun mas, atau aku yang turun, sambung Fajira. Aku saja, tapi pesannya gimana? Ucap Irfan menggaruk tengkuknya. Pesan saja miso komplit 3 porsi, bakso saja 1 porsi untuk abang. Iya kan sayang? Iya bunda, ucap Fajri mengacungkan jempolnya. 3 tambah 1 4 porsi, kita kan bertiga sayang. Aku 2 mas. Ih masih aja gak paham juga sih, delik Fajira. Haha, ayah, bunda kan mau jadi beruang hop, ucap Fajri mengembangkan pipinya. Hei, bisa banget sih ngatain bunda gemas. Fajira mencium pipi Fajri bertubi-tubi. He, ampun nih bunda ratu. Haha. Irfan mengalah, ia memesan 4 porsi miso untuk keluarga kecilnya. Ia melangkah keluar dengan hati-hati menuju kios dagangan itu. Pak, misonya 3 porsi komplit, 1 porsi bakso saja hanya pakai kecap. Nanti tolong antar ke mobil itu ya pak, ini uangnya. Ucap Irfan kaku dan menyerahkan uang 100.000 kepada pedagang itu. Baik pak, mohon ditunggu ya, ucap pedagang itu ramah. Terima kasih, ucap Irfan. Sama-sama pak. Ia kembali berjalan menuju mobil karena sangat tidak mungkin jika ia masih bertahan di sana. Irfan merasa tidak nyaman dengan tatapan para wanita yang menatapnya lapar. Sudah mas? Tanya Fajira ketika Irfan menutup kembali pintu mobilnya. Sudah sayang, aku grogi, ucap Irfan memperlihatkan tangannya yang bergetar. Pup, hahaha. Fajri dan Fajira kompak menertawa Irfan. Bisa-bisanya pria tampan itu grogi ketika memesan makanan di tempat seperti itu. Padahal mereka juga biasa makan di luar dan Irfan yang selalu memilihkan menu untuk mereka. Namun kali ini ia seperti mencoba hal baru. Padahal Fajira juga sering mengajaknya untuk membeli jajanan pada pedagang kaki lima. Udah dong, jangan diketawain ayah terus sayang, ucap Irfan cemberut. Ayah lucu sih, masa iya kalah sama Aji, hehehe. Pria kecil itu tak hentinya tertawa. Mereka tertawa dan bercerita banyak hal hingga miso yang dipesan oleh Irfan datang dan segera menyantapnya. Miso itu terasa sangat nikmat, bahkan Irfan sampai berkeringat karena memakan makanan yang terbuat dari campuran tepung dan daging, dilengkapi dengan kuah kaldu dan beberapa kondimen lainnya yang terasa sangat pas di lidah pria pemilih makanan itu. Enak banget, ucap Irfan sambil mengusap keringat yang keluar dari keningnya. Ia menghabiskan 1 mangkuk miso dengan lahap dan cepat. Fajira dan Fajri hanya bisa menatap pria tampan itu dengan cengok. Bunda, apa itu ayah? Kok seperti orang belum makan berhari-hari? Tanya Fajri melongo. Bunda nggak tahu sayang. Fajira menatap Irfan tidak percaya. Tarik napas mas, ucap Fajira kepada Irfan. Bayangkan saja Irfan yang makan malah ia yang merasa sesak dan langsung merasa kenyang. Rok, sendawa Irfan terdengar keras. Maaf sayang. Apa itu boleh untuk aku? Nanti aku pesankan lagi. Ya, Irfan sambil menggaruk tengkuknya. Iya, makanlah sayang, ucap Fajira tercekat. Irfan menghabiskan jatah makan untuk anak gadisnya. Ia merasa sangat malu dengan kelakuannya yang terlihat sangat kelaparan. Telinganya memerah ketika mendapati Fajri dan Fajira yang masih berusaha untuk menahan tawa sambil melirik dirinya. Apa bunda masih lapar? Ucap Fajri yang sudah tidak tahan. Bunda sudah kenyang sayang, melihat ayah makan dengan lahap, membuat bunda juga ikut kenyang. Ucap Fajira menatap Fajri serius sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sayang, ayolah, ayah sudah malu ini, rengek Irfan. Mereka tergelak melihat sang CEO yang terkenal dingin, galak dan sadis itu terlihat tidak berdaya di hadapan anak dan istrinya. Irfan memboyong keluarga kecilnya menuju toko buku sesuai dengan keinginan Fajri tadi.